Oke teman-teman, berikut ini beberapa fitur rahasia atau fitur tersembunyi di HP Oppo. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Kita masuk untuk fitur yang pertama, yaitu adalah Smart Sidebar atau baris samping cerdas. Nah, jadi kalian bisa mengaktifkannya dan nanti kalian bisa menggunakannya biasanya itu di samping pojok kanan ya. Nah, untuk mengaktifkannya teman-teman silahkan masuk ke pengaturan. Kemudian kalian cari yang namanya fitur khusus, lalu pilih baris samping cerdas. Nah, di sini kalian aktifkan baris samping cerdasnya. Nah, maka di sini akan muncul dan kalian bisa misalnya mengambil cuplikan layar atau screenshot. Kemudian teman-teman juga bisa menambahkan aplikasi di sini. Nah, tinggal klik di bagian edit. Lalu kalian cari aplikasi yang kalian inginkan. Nah, kalian tinggal tambahkan aja. Maka dia akan bertambah ke Smart Sidebar-nya. Nah, lalu kalian klik selesai. Nah, jadi teman-teman apabila ingin mengakses cepat Smart Sidebar aplikasi, nah ini tinggal diklik aja, maka kalian sudah bisa membuka aplikasi dari sini ya. Oke, kita lanjut untuk fitur selanjutnya. Coba kalian klik dan tahan di bagian layar kosong. Nah, di sini ada yang namanya icon. Nah, kalian klik di bagian icon. Nah, jadi di sini teman-teman bisa mengubah gaya icon aplikasi ya, teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini ada kerikil, kemudian ini ada khusus, kalian bisa ubah sesuai dengan yang kalian inginkan. Nah, kemudian kalau udah kalian tinggal klik terapkan ya. Nah, kalian klik terapkan, maka model icon aplikasinya akan berubah. Kemudian di sini juga ada yang ini icon art. Nah, ini kalau diaktifkan ada perubahan di aplikasinya ya, warna-warnanya itu sedikit berubah. Nah, tinggal diklik terapkan. Oke, terlanjut untuk fitur selanjutnya adalah split screen atau layar belah. Nah, jadi teman-teman silahkan buka aplikasi tertentu. Nah, jadi untuk split screen kalian bisa membuka dua aplikasi secara sekaligus. Cocok sekali untuk teman-teman yang suka multitasking ya. Nah, jadi misalnya kalian buka YouTube, kemudian kalian tekan tombol Recent Up, kemudian klik titik 3, lalu pilih layar terpisah. Lalu kalian tinggal buka aplikasi yang kedua. Nah, maka ini sudah bisa split screen ya. Nah, jadi kalian bisa membuka dua aplikasi secara sekaligus. Nah, ini bisa menukar posisinya, kemudian bisa mengatur ukurannya ya. Misalnya di atas lebih besar, yang di bawah lebih kecil ataupun sebaliknya ya. Nah, untuk menutupnya kalian tinggal tarik aja. Nah, tarik ke atas juga bisa ataupun tarik ke bawah ya. Oke, terlanjut untuk fitur selanjutnya adalah navigasi gestur. Nah, jadi teman-teman bisa menghilangkan tombol navigasi yang di bawah ini ya. Nah, jadi lebih full screen. Nah, untuk mengaktifkannya kalian masuk ke pengaturan, kemudian kalian cari yang namanya pengaturan tambahan ya teman-teman ya, atau pengaturan sistem. Kalian klik di bagian yang ini, pengaturan tambahan, lalu pilih navigasi sistem. Nah, ini ada tombol dan ada gestur ya, lalu kalian aktifkan yang gestur ini. Kemudian teman-teman bisa menggunakannya, caranya cukup mudah, kalian usap dari kanan ataupun dari kiri untuk tombol kembali. Kemudian apabila kalian usap dari bawah ke atas itu untuk ke home screen ya. Nah, jika kalian usap dari bawah ke atas dengan cara ditekan atau ditahan, maka akan menampilkan Recent Up. Nah, sangat mudah sekali untuk menggunakan navigasi gestur dan tampilannya lebih full screen. Oke, terlanjut untuk fitur selanjutnya adalah widget ya. Nah, jadi teman-teman bisa menambahkan widget. Nah, misalnya ini widget jamnya belum ada. Nah, kemudian nggak ada widget Google pencariannya. Bisa kalian tambahkan ya. Nah, kalian tinggal klik dan tahan pada layar kosong, kemudian pilih widget. Nah, di sini kalian tinggal cari jam. Nah, misalnya ini kalian tinggal klik dan tahan lalu geserkan ke atas. Nah, lalu kalian bisa menambah lagi widget lainnya. Nah, kalian silahkan cari aja ya teman-teman ya. Nah, misalnya ini kalian tambah. Nah, ini kalian bisa atur juga ya. Nah, kalian sesuaikan dengan keinginan kalian. Nah, kalau udah tinggal klik selesai. Nah, jadi teman-teman bisa menambah widget ataupun teman-teman bisa juga menghapusnya. Kalian tinggal klik dan tahan pada widgetnya lalu pilih hapus widget. Oke, terlanjut untuk fitur selanjutnya adalah mode anak ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman bisa membatasi penggunaan HP pada anak kalian ataupun anak kecil ya. Nah, biasanya kalau anak kecil itu main HP-nya kan itu dia sangat berbahaya apabila kita biarkan bebas ya teman-teman ya.
apalagi untuk aplikasi-aplikasi yang mungkin berbahaya untuk anak usia dini. Nah, jadi teman-teman bisa membatasinya. Nah, caranya kalian tinggal masuk aja ke pengaturan, lalu kalian pilih fitur khusus. Nah, kalian cari fitur khusus, kemudian pilih yang namanya mode anak. Nah, di sini kalian tinggal klik mulai sekarang. Kemudian di sini kita harus mengatur kata sandi layar kunci ya. Nah, jadi langsung saja masuk ke pengaturan. Nah, jadi kalian bisa buat kata sandinya. Nah, bisa diubah juga, gunakan tipe kata sandi berbeda. Nah, di sini saya contohkan pola. Lalu kita masukkan polanya. Kemudian masukkan satu kunci layar ya, teman-teman ya. Nah, pola kunci layar kunci. Nah, jadi kita masukkan atau harus diaktifkan terlebih dahulu. Nah, jadi di sini kalian bisa menambahkan aplikasi tertentu yang hanya kita batasi untuk diakses anak-anak ya, teman-teman ya. Nah, jadi kita bisa membatasi aplikasi tertentu saja, nggak semua aplikasi bisa diakses anak-anak. Nah, jadi kalian bisa klik di bagian titik 3, masuk ke kontrol orang tua, masukkan kunci yang sudah kalian buat. Kemudian di sini kalian bisa pilih jaringannya, misalnya jaringan WiFi aja. Kemudian untuk aplikasinya kalian bisa tambahkan di sini. Nah, di sini banyak sekali, kalian silakan pilih aplikasi yang kalian inginkan. Kemudian kalian juga bisa membatasi waktu ya, teman-teman ya. Nah, misalnya satu hari hanya 30 menit ya. Nah, kalian tinggal pilih aja di sini. Atau mau mengatur waktu khusus juga bisa. Kemudian di sini kalian bisa aktifkan perlindungan cahaya, posisi duduk, jarak pandang dan lain-lain ya. Nah, kalian tinggal aktifkan aja di sini. Nah, kalian juga bisa buat pintasan di layar awal. Nah, jadi pada saat dia ingin keluar itu nggak bisa ya, teman-teman ya, harus menggunakan kunci yang kita buat tadi. Nah, ini kalau mau keluar tinggal klik titik 3 di sini, lalu pilih keluar, lalu masukkan kuncinya. Nah, jadi harus yang ini anak kalian jangan sampai tahu ya. Nah, jadi lebih aman. Jadi hanya aplikasi yang kita batasi saja yang bisa digunakan dia. Nah, untuk pintasan di layar kunci, nah ini dia sudah kita aktifkan tadi. Kalian kalau mau masuk tinggal klik aja mode anak. Nah, maka langsung masuk ke mode anak. Oke, kita lanjut untuk fitur selanjutnya adalah menu aksesibilitas ya. Nah, jadi di dalam menu aksesibilitas ini banyak sekali menu-menu yang sangat bermanfaat. Misalnya untuk mengatur volume, mematikan daya, screenshot, dan lain-lain. Nah, jadi teman-teman bisa mengaktifkannya melalui pengaturan. Kemudian kalian masuk ke pengaturan tambahan, lalu pilih aksesibilitas. Nah, di sini pilih menu aksesibilitas. Kemudian kalian aktifkan di sini, lalu klik izinkan, lalu kalian klik OK. Nah, di sini sudah aktif. Teman-teman bisa lihat, tinggal diklik aja. Nah, di sini kalian bisa mematikan HP kalian tanpa harus menggunakan tombol power ya. Kemudian bisa mengatur volume, nah bisa dinaikkan ataupun diturunkan dari sini ya. Kemudian bisa mengatur kecerahan, bisa meningkatkan kecerahan ataupun menurunkan kecerahan. Dan masih banyak yang lainnya, teman-teman bisa pelajari aja. Oke, kita lanjut untuk yang terakhir yaitu kode dial bintang pagar 06 pagar ya. Nah, jadi kalian masuk ke panggilan, kemudian pilih keypad, kemudian masukkan bintang pagar 06, kemudian ditutup dengan pagar ya. Nah, ini tujuannya adalah untuk mengecek email di HP Oppo kalian. Nah, seperti ini. Oke, itu saja teman-teman untuk beberapa fitur tersembunyi atau rahasia di HP Oppo. Apabila ada tambahan yang lain, silahkan cantumkan di kolom komentar agar teman-teman yang lain juga tahu. Sekian saja untuk informasi kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.